Haleluya, selamat sore saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Oleh anugerah dan kemurahan Tuhan, kita sudah ada di minggu terakhir bulan Juni. Ini kemurahan Tuhan bagi kita semua. Dan waktunya hari Minggu ini kita akan kembali menghadap kehadirat Tuhan lewat ibadah kita pada sore hari ini. Mari saudara-saudara kekasih, semua siapkan hati, pikiran, dan roh kita benar-benar datang kepada Tuhan. Haleluya. Satu pujian kita angkat bersama-sama. Ku menyembah Tuhan. Dia hadir di tempat ini. Dia akan melawat kita masing-masing. Haleluya. Katakan sama-sama, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu Tuhan. Katakan
anugerah Tuhan Engkau memberikan tubuh kami sehat dan baik. Ucapan syukur kami naikkan lewat ibadah ini Tuhan. Biar Tuhan memimpin acara ibadah ini sampai selesai. Kami terus akan mengalami kehadiran Tuhan yang menjamah setiap hidup kami, memberikan kami sesuatu yang baru Tuhan. Haleluya, kehadiran-Mu kami rindukan. Kuasai tempat ini, kuasai setiap rumah daripada umat-umat-Mu yang sedang beribadah. Baik dengan sepenuh hati kami dapat hadir di hadirat Tuhan, menikmati kasih dan kuasa Tuhan. Mengurapi hamba-Mu yang akan melayani Tuhan, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami naikkan pujian ini, memulai ibadah sore ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan luar biasa. Setiap umat patut memuliakan Tuhan. Satu pujian. Di bumi, di surga, dan segala yang ada, memuliakan Tuhan. Haleluya. Di bumi, di surga, dan segala yang ada. Amin. Sudah menyembah di hadapan-Mu, Allah semesta. Langit dan bintang, serak-serak sukacita.
sedang ada di hadapan Allah yang Maha Suci. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau kami ada sampai saat ini. Haleluya. Tidak ada kata lain Tuhan selain kami berterima kasih kepada-Mu. Syukur Tuhan apa yang Engkau sudah buat. Engkau selalu menuntun jalan hidup kami, suka duka kami Tuhan. Kami percaya Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perlindungan kami. Sebab itu ku bersyukur kepada-Mu Tuhan. Oh haleluya. Ku bersyukur Tuhan. Oh ku bersyukur. Haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Inilah Tuhan, ku bersyukur hanya kepada
kami siap menerima berkat yang luar biasa ini Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terus bungkus kami semua supaya kami benar-benar menerima berkat luar biasa firman Tuhan yang akan terus mengubah, memperbarui hidup kami dan memberi kami kekuatan dalam beriman kepada-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap dengar firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Minggu tanggal 28 Juni 2020. Kita patut bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan dapat beribadah walaupun secara online. Saya sebagai Gembala Sidang Jemaat GPDI Philadelphia Paspampres Kampung Tengah Kramat Jati Jakarta Timur akan menyampaikan renungan firman Tuhan dengan tema umat yang bodoh. Sepertinya kita tidak suka kata bodoh, istimewa. Kalau ini julukan ini ditujukan kepada kita, tapi bisa saja ini menempel kepada semua manusia, kepada siapa saja. Arti bodoh di sini bukan berarti tidak berpendidikan, tidak sekolah, atau tidak berpengetahuan. Bodoh sini menggambarkan kualitas hidup. Kita sebagai manusia dapat menentukan pilihan di dalam kehidupan kita. Apakah kita mau melakukan yang baik, pilihan melakukan yang baik, atau pilihan melakukan yang buruk? Tentu ada dampaknya. Kita sudah tahu, kalau kita melakukan yang buruk, itu akan merugikan kita. Tapi seringkali masih saja kita melakukan. Inilah yang disebut kebodohan itu. Seringkali kita, umat Tuhan, orang-orang percaya, melakukan kebodohan. Sudah tahu, tapi kita melakukannya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, seperti pujian kita, Tuhan punya rencana di setiap kehidupan umat Tuhan, orang-orang percaya. Dan kita mempunyai masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tuhan mau kita hidup selalu diberkati, penuh dengan kelimpahan. Dia tidak mau kita selalu ada di dalam kegagalan. Tuhan mau juga supaya keluarga, rumah tangga kita bahagia. Dia tidak menginginkan rumah tangga kita berantakan, hancur. Tapi semua rencana Tuhan yang indah
kepada setiap umatnya, orang-orang percaya, bisa batal, bisa gagal karena perbuatan-perbuatan bodoh kita. Seperti nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Mereka diperdaya, ditipu oleh iblis. Akibat perbuatan bodoh mereka, ketidaktaatan, mereka harus menanggung kerugian akibatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, mengapa kita menjadi umat yang bodoh? Kita belajar supaya julukan ini tidak menempel di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, orang percaya. Kita baca Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan perhatikan ayat yang ke-15 dan ke-6, ayat 16, ayat sebelumnya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Orang bodoh di sini sama dengan orang bebal. Ya. Tidak menggunakan waktu dengan baik. Kata waktu ini dalam bahasa aslinya kairos, waktu yang berbicara kesempatan yang Tuhan berikan. Kalau kita sebagai orang-orang percaya tidak mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita, itu adalah dikategorikan kita sebagai orang yang bodoh. Kita bersyukur Bapak Ibu, bangun pagi hari, kasih Tuhan selalu baru. Kita masih bisa bernapas, kita dapat menjalani kehidupan kita yang baru itu. Seperti saat ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, itu karena kebaikan Tuhan. Kita patut bersyukur seperti pujian itu. Kita harus mempergunakan kesempatan waktu yang Tuhan berikan itu dengan baik. Kita isi dengan yang baik, bukan yang buruk-buruk, untuk melakukan kehendak Allah. Umat yang bodoh adalah orang yang tidak menggunakan waktu dengan baik, tidak melakukan kehendak Allah. Yang seterusnya dikatakan dia tidak menyadari waktu yang dia sedang jalani. Ayat 16 katakan, karena hari ini adalah jahat. Bapak Ibu, kita tahu hari-hari ini iblis bekerja keras karena waktunya sudah sangat singkat. Dia bekerja keras ingin menjatuhkan, membuat setiap umat Tuhan mengalami kegagalan, tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Sebab itu kita diingatkan,
Mengapa umat menjadi bodoh? Karena tidak menggunakan waktu kesempatan yang baik yang Tuhan berikan di dalam hidupnya. Coba kita perhatikan kehidupan kita, ya. Seandainya 24 jam satu hari, ya, dalam satu hari 24 jam, ya, kita isi apa saja, saudara-saudara. Sebab itu biarlah kita mau melakukan kehendak Allah, ya. Seperti Yesus ketika ada di muka bumi ini, ya, dikatakan dia melakukan kehendak Allah seperti, ya, makanan, rezeki, ya. Selagi hari siang kita mau melakukan kehendak Allah. Yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudara, mengapa kita menjadi umat yang bodoh? Lukas pasal 24 ayat yang ke-25. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Ini adalah perkataan Yesus kepada Kleopas. Pernah saya khotbahkan, ya, bahwa yang seorangnya ada kemungkinan istrinya, Kleopas dan istrinya sedang melakukan perjalanan, ya. Lalu Yesus, ya, datang, ya, ikut di dalam perjalanan mereka, tetapi mereka tidak memahami, tidak menyadari, ya, tidak mengenal Yesus itu. Dan Yesus berbicara firman Tuhan. Lalu dia berkata, ayat yang ke-25, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Kleopas sudah banyak mendengar, sudah tahu tentang, ya, firman Tuhan, apa yang dinubuatkan oleh nabi-nabi, khususnya mengenai Yesus. Ya, Yesus harus, ya, menderita, mati dan bangkit. Tetapi mereka hanya sampai di mendengar, ya, hanya mengetahui, tapi mereka tidak memberi hatinya untuk percaya kepada firman Tuhan, ya. Jadi Yesus menegur, "Engkau orang bodoh, karena hatimu lamban, ya, tidak percaya apa yang dikatakan oleh nabi." Jadi yang kedua adalah orang bodoh hanya mendengar tapi tidak percaya. Kita juga jangan hanya percaya tapi tidak melakukan firman Tuhan. Kita melihat dalam Matius pasal yang ke-7, diumpamakan orang yang hanya suka mendengar tapi tidak melakukan. Tuhan tidak mau kita menjadi umat yang bodoh, hanya pintar mendengar sampai kita hafal, melotok semua, ya, ayat-ayat firman Tuhan, tapi dia mau kita percaya dan kita mau melakukan firman Tuhan itu. Kita melihat di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-26, "Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakan." Yesus menggambarkan orang bodoh adalah orang yang mendirikan rumah di atas pasir.
Tetapi kalau kita membaca ayat sebelumnya, orang yang arif, yang bijaksana adalah membangun rumahnya di atas batu. Memang sepintas lalu kalau semua keadaan baik, cerah, matahari terang, baik rumah yang dibangun di atas batu maupun di atas pasir, ya, baik-baik saja keadaannya. Tetapi ketika hujan datang, maka ketahuanlah rumah itu, saudara-saudaraku, ya, apa mengalami kebocoran, ya. Ketika hujan datang, kita bisa melihat apakah atap rumah itu kuat atau tidak, ya, atau mengalami kebocoran. Ya, ketika angin datang, maka ketahuanlah, ya, tembok itu kuat atau tidak, ya, tembok rumah yang dibangun di atas pasir dengan tembok rumah yang dibangun di atas batu. Ketika banjir itu datang, ketahuanlah dasar daripada rumah itu, ya, dasar yang dibangun di rumahnya di atas pasir dengan dasar yang dibangun di atas batu. Tapi firman Allah katakan, ketika hujan, ketika angin, ketika banjir, rumah yang dibangun di atas pasir itu, orang bodoh itu akan mengalami kerusakan, kehancuran. Ketika ada hujan, angin, banjir, ya, permasalahan hidup, ya, penderitaan dan lain-lain, itulah baru ketahuan, ya, pondasi, ya, rumah itu. Bagaimana keadaan rumah itu, apakah tetap berdiri atau mengalami kehancuran, ya. Beda dengan orang yang bijaksana di atas batu. Kita tahu, ya, orang yang membangun rumah di atas batu akan kokoh, ya. Ini adalah orang-orang yang mendengar dan melakukan, ya. Mereka yang mengalaskan hidupnya beriman kepada batu karang Yesus Kristus. Tapi orang yang hanya mendengar, ya, tapi tidak melakukan, dia akan mengalami kerusakan, kehancuran ketika hujan, banjir, angin melanda. Sebab itu, kalau kita hanya menjadi umat yang suka mendengar tapi tidak melakukan, kita adalah orang bodoh, seperti mendirikan rumah di atas pasir. Coba kita melihat Yakobus pasal yang pertama. Dikatakan juga, ya, gambaran orang yang hanya mendengar tetapi tidak melakukan. Kalau tadi, ya, seperti orang membangun rumah, coba kita melihat Yakobus pasal 1 ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya.
digambarkan orang yang hanya mendengar tapi tidak melakukan, seperti dia mengamat-amati mukanya ya di depan cermin. Setelah memandang dirinya, dia pergi segera melupakan. Dikatakan kalau kita hanya mendengar tidak melakukan, kita itu dikatakan menipu diri sendiri sebagai seorang penipu. Ya, kita hanya melihat keadaan diri kita, tapi kita melupakannya. Ya, firman Allah katakan, jangan hanya mendengar saja, tapi kita menjadi pelaku firman Tuhan. Maka kita akan mengalami kebahagiaan. Itu firman Tuhan katakan, ya, berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Kita jangan menjadi umat yang bodoh karena kita hanya mendengar saja tapi tidak melakukan. Yang ketiga, mengapa kita menjadi umat yang bodoh? Lukas pasal yang ke-12. Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-20 dan 21. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apakah yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Ayat 21. Demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Tuhan. Dikatakan di sini, kita dikatakan menjadi orang bodoh, umat yang bodoh, kalau kita hanya mempergantungkan kehidupan kita dengan materi saja, kekayaan saja. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita harus bergantung kepada Tuhan. Karena firman Allah katakan, kalau malam ini juga jiwamu, rohmu diambil, apa yang telah kau sediakan, kumpulkan itu untuk siapa? Sebab itu firman Tuhan katakan, engkau tidak kaya di hadapan Tuhan. Kita harus, Bapak Ibu saudara-saudaraku, menjadi orang-orang yang kaya di hadapan Tuhan. Bukan saja jasmani, roh kita juga, secara kerohanian juga kita harus menjadi kaya di hadapan Tuhan. Sebab itu kita harus berjaga-jaga. Coba ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah, waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah harta hidupnya, tidaklah bergantung daripadanya, daripada kekayaan itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya ke dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalam segala gandum, menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku berkata kepada jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi ayat 20, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan
Untuk siapakah itu nanti? Ayat 21, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri kalau ia tidak kaya di hadapan Tuhan. Tuhan tidak mau kita menjadi orang-orang yang tamak, ya, bergantung kepada materi kekayaan kita. Tuhan mau kita bergantung kepada Tuhan. Kita kaya secara rohani, ya, di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih. Jadi orang bodoh sini adalah orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya. Ya, dia kumpulkan lalu dia berfoya-foya, dia memuaskan dagingnya. Tapi firman Allah katakan pada malam hari ini juga jiwamu diambil, ya. Dan apakah yang telah kau sediakan untuk siapakah ini? Ya, menjadi sia-sia. Sebab itu kita harus menjadi, ya, kaya di hadapan Tuhan. Yang keempat, Bapak Ibu saudara-saudara, Matius pasal yang ke-25. Di situ kita membaca ayat yang pertama. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana membawa pelitanya dan juga minyak dalam buri-buri mereka. Tapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengar suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya dan membereskan pelita. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu, sebab pelita kami akan padam. Tapi jawab gadis-gadis yang bijaksana, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain dan berkata, Tuan, Tuan, bukalah kami pintu. Tetapi menjawablah aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Di sini dikatakan orang yang bodoh, umat yang bodoh adalah orang yang tidak berjaga-jaga dalam mempersiapkan kedatangan Yesus kali kedua. Kita tahu Yesus mati, dikubur, lalu bangkit hari ketiga, menampakkan diri kepada murid-muridnya, lalu dia naik ke surga. Ketika dia naik ke surga, dia berpesan kepada murid-murid tentang janji Bapa. Dan dia juga berkata dia akan datang kali kedua. Sebagai umat Tuhan, biarlah kita jangan menjadi umat yang bodoh karena tidak mempersiapkan, tidak berjaga-jaga, ya, akan kedatangan Tuhan. Sebab itu kita mau mempersiapkan diri kita, ya, pelita kita tetap menyala, ya, tetap kita, ya, ada persediaan minyak supaya kita dapat menyongsong. Ya, ketika mempelai itu datang, kita akan masuk dalam perjamuan kawin, kita akan bersama-sama dengan dia selama-lamanya. Sebab itu Bapak Ibu, saudara-saudara, kita diingatkan pada sore hari ini kebenaran firman Tuhan, jangan kita menjadi umat yang bodoh. Karena umat yang bodoh adalah mereka tidak menggunakan waktu dengan baik, kesempatan Tuhan berikan, tidak menyadari, ya, waktu yang dijalani ini, ya, kita harus, ya, mempergunakan dengan mengisi dengan sebaik-baiknya. Ya, umat yang bodoh mereka, ya, hanya mendengar tapi tidak percaya, tidak melakukan. Ya, yang ketiga, ya, kita harus jangan menjadi umat yang bodoh karena hanya mengumpulkan harta bagi diri kita, ya, kepentingan diri kita, tapi kita tidak kaya di hadapan Tuhan. Yang keempat, biarlah kita yang tidak menjadi umat yang bodoh,
ya, kita harus mempersiapkan diri ya sebagai mempelai wanita menjelang kedatangan Tuhan. Ya, kita semakin terus bertumbuh di dalam Tuhan, semakin dewasa ya rohani kita. Ya, jangan kita tidak maju-maju ya dari dulu sampai sekarang, tetap kanak-kanak ya, biar kita menjadi orang yang dewasa ya, dewasa secara rohani, yang mempersiapkan diri kita kedatangan Tuhan Yesus. Kita mau ya dipenuhkan dengan Roh Kudus, mau dipimpin oleh Roh Kudus ya. Jangan kita ya melakukan ya memuaskan keinginan daging kita ya, tidak dipimpin oleh Roh Kudus ya. Biarlah kita menjadi umat yang bijaksana. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdiri. Mari kita semua datang kepada Tuhan. Maha besar Bapa kami yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu. Engkau mengingatkan kami tidak menjadi umat yang bodoh. Biarlah kami mau memperhatikan kebenaran firman Tuhan, mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan. Kami mau senantiasa percaya dan melakukan firman Tuhan. Dan kami mau senantiasa kaya secara rohani di hadapan Engkau, dan mempersiapkan diri untuk menanti kedatangan Engkau kali kedua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan menolong kami. Engkau mengasihi kami. Engkau rela berkorban mati di atas kayu salib, menebus kami, menyelamatkan kami, memberikan hidup yang baru, supaya kami menjadi orang-orang yang arif bijaksana, dapat melakukan kehendak Allah dan mengalami setiap janji Tuhan, rencana Tuhan boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Setiap orang-orang percaya, kan kami mempunyai masa depan yang penuh dengan harapan. Tolong juga buat seluruh umat-Mu Tuhan, jemaat GPDI Philadelphia Kampung Tengah ini, Tuhan tolong supaya kami tidak mendapat julukan sebagai orang percaya yang bodoh, umat yang bodoh. Tuhan tolong kami semua. Biar rencana Tuhan terjadi di dalam kehidupan umat-Mu. Kami boleh menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini, melakukan kehendak Allah. Selagi hari siang kami melakukan kehendak Allah, kami semakin mempersiapkan diri kami, kerohanian kami semakin dewasa di hadapan Engkau. Tuhan tolong kami semakin bertumbuh ke arah Engkau. Tuhan tolong kami, tolong seluruh sidang jemaat. Kami serahkan mereka di dalam tangan Tuhan, dalam kehidupan mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan usaha mereka. Berkati Tuhan. Rencana-Mu tidak gagal, rencana-Mu menjadi kenyataan dalam kehidupan. Juga kepada bangsa dan negara kami yang tercinta ini, Tuhan, kami merindukan, biar kami semua menjadi bangsa yang bijaksana, yang arif, mempunyai kualitas hidup yang berkenan, menyenangkan hati Tuhan sebagai bangsa dan negara kami Indonesia ini. Tuhan lawat Tuhan Yesus. Biar kasih karunia Tuhan dilimpahkan. Kami berdoa buat pemimpin negara kami yang tercinta ini, Bapak Presiden kami, Wakil Presiden bersama seluruh jajaran aparat dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan berikan kebijaksanaan, hikmat daripada Tuhan, roh takut akan Tuhan, dan berkati bangsa dan negara kami dalam menghadapi masalah-masalah sekarang Tuhan, dan pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan akan memulihkan dan memberkati bangsa dan negara kami, menjaga dan melindungi. Terima kasih Tuhan Yesus.
Bapak Ibu saudara-saudara, angkatlah kedua tangan. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus, mulai sore hari ini, besok sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus